Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Prastio dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra dari 9A. Perkenalkan, nama saya Satria Duprega dari 9A. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Putra dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Kulaila Inayati dari kelas 9A. Selamat datang di Suara Hati Remaja, sebuah ruang untuk kita semua saling terhubung dan berbagai perjalanan hidup. Hari ini kami punya topik yang sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu bagaimana cara menghadapi rasa tidak aman atau insecure di masa remaja melalui konsep syukur. Mari kita dengan langsung dari beberapa teman kita yang siap berbagi pengalaman dan pemahamannya. Silakan bertegur sapa pada awalnya. Hai semuanya, senang bisa ikut serta. Halo, semoga nggak bikin malu-maluin ya. Nih. Salam kenal, ini topik yang menarik banget, apalagi kalau dikatakan dengan syukur. Terima kasih sudah hadir. Saya Doni. Saya Alvin, guru BK di sekolah mereka. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, apa pendapat Laila tentang untuk kita semua saling terhubung dan berbagai perjalanan hidup? Hari ini kami punya topik yang sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu bagaimana cara menghadapi rasa tidak aman atau insecure di masa remaja melalui konsep syukur. Mari kita dengan langsung dari beberapa teman kita yang siap berbagi pengalaman dan pemahamannya. Silakan bertegur sapa pada awalnya. Hai semuanya, senang bisa ikut serta. Halo, semoga nggak bikin malu-maluin ya. Nih. Salam kenal, ini topik yang menarik banget, apalagi kalau dikatakan dengan syukur. Terima kasih sudah hadir. Saya Doni. Saya Alvin, guru BK di sekolah mereka. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, apa pendapat Laila tentang insecurity itu sendiri? Oh, insecurity itu seperti bayangan gelap yang selalu ada di pikiran saya. Misalnya, saat lihat foto-foto di media sosial, saya sering merasa kurang cantik, kurang pintar, atau bahkan kurang populer dibanding teman-teman lain. Rasanya ingin jadi orang lain saja. Wah, itu rasanya pasti berat ya. Lalu bagaimana kamu biasanya mengatasinya? Biasanya saya cuma diam, kesel sama diri sendiri, atau kadang-kadang marah ke teman dekat tanpa alasan yang jelas. Kadang juga saya curhat ke ibu, tapi rasanya masih belum cukup. Oke, terima kasih atas kejujuranmu. Sekarang sebagai sahabat, apa yang kamu lihat dari sikapnya ketika dia merasa insecure? Dari aku, Ayu tuh emang super sensitif. Dia jarang bilang kalau lagi gue banget, tapi kalau udah nyampe batasnya dia bakal keluarin energi negatifnya gitu. Aku tuh dia tahu baik-baik aja, tapi kadang susah banget buat dia melepasnya. Jadi bagaimana kamu mencoba mendukung Laila? Ya aku coba aja dia ngobrol santai atau main bareng biar moodnya naik. Kalau lagi parah aku bilang kalau aku gak peduli sama hal-hal yang kayak gitu, dan dia harus bangga sama dirinya sendiri. Tapi kadang aku rugi. Apakah itu cukup? Tentu saja dukunganmu penting. Sebagai kakak yang lebih tua, apa pandanganmu tentang hubungan antara insecurity dan syukur di usia remaja? Di usia remaja, tubuh dan pikiran kita lagi banyak berubah. Ditambah tentang lingkungan dan media sosial membuat syukur menjadi suatu yang harus syukur menurutku adalah kunci untuk menghadapi. Bukan berarti kita harus pura-pura bahagia tanpa belajar untuk menghargai apa yang kita
kita miliki. Meskipun ada yang kurang sempurna saat kita bersyukur, otomatis fokus kita bergeser dari apa yang hilang menuju apa yang ada. Sangat tepat. Contohnya bagaimana, Firman? Misalnya, daripada hanya melihat betapa jeleknya kulitku, aku belajar menyukuri bahwa aku punya mata yang indah dan gigi yang kuat atau Wow, itu filosofi yang bagus. Alvin, sebagai pakar di bidang ini, apa yang bisa kamu tambahkan dari sudut pandang profesional? Terima kasih Andi. Secara psikologis, insecure sering kali muncul dari persepsi diri yang tidak akurat atau standar yang terlalu tinggi. Konsep syukur dapat membantu individu mengoreksi persepsi tersebut. Jadi, jika ada remaja yang sedang berjuang dengan insecurity, apa langkah-langkah praktis yang bisa mereka ambil untuk menerapkan konsep syukur? Ada langkah-langkah yang bisa dicoba. Laila, tentang insecurity itu sendiri. Oh, insecurity itu seperti bayangan gelap yang selalu ada di pikiran saya. Misalnya, saat lihat foto-foto di media sosial, saya sering merasa kurang cantik, kurang pintar, atau bahkan kurang populer dibanding teman-teman lain. Rasanya ingin jadi orang lain saja. Wah, itu rasanya pasti berat ya. Lalu bagaimana kamu biasanya mengatasinya? Biasanya saya cuma diam, kesel sama diri sendiri, atau kadang-kadang marah ke teman dekat tanpa alasan yang jelas. Kadang juga saya curhat ke ibu, tapi rasanya masih belum cukup. Oke, terima kasih atas kejujuranmu. Sekarang, sebagai sahabat, apa yang kamu lihat dari sikapnya ketika dia merasa insecure? Dari aku, Ayu tuh emang super sensitif. Dia jarang bilang kalau lagi gue banget, tapi kalau udah nyampe batasnya dia bakal keluarin energi negatifnya gitu. Aku tuh dia tahu baik-baik aja, tapi kadang susah banget buat dia melepasnya. Jadi bagaimana kamu mencoba mendukung Laila? Ya aku coba aja dia ngobrol santai atau main bareng biar moodnya naik. Kalau lagi parah aku bilang kalau aku gak peduli sama hal-hal yang kayak gitu, dan dia harus bangga sama dirinya sendiri. Tapi kadang aku rugi. Apakah itu cukup? Tentu saja dukunganmu penting. Sebagai kakak yang lebih tua, apa pandanganmu tentang hubungan antara insecurity dan syukur di usia remaja? Di usia remaja, tubuh dan pikiran kita lagi banyak berubah. Ditambah tentang lingkungan dan media sosial membuat syukur menjadi suatu yang merah. Harus syukur menurutku adalah kunci untuk menghadapi, bukan berarti kita harus pura-pura bahagia tanpa belajar untuk menghargai apa yang kita miliki. Meskipun ada yang kurang sempurna saat kita bersyukur, otomatis fokus kita bergeser dari apa yang hilang menuju apa yang ada. Sangat tepat. Contohnya bagaimana, Firman? Misalnya, daripada hanya melihat betapa jeleknya kulitku, aku belajar
menyukuri bahwa aku punya mata yang indah dan gigi yang kuat atau Wow, itu filosofi yang bagus. Alvin, sebagai pakar di bidang ini, apa yang bisa kamu tambahkan dari sudut pandang profesional? Terima kasih Andi. Secara psikologis insecure sering kali muncul dari persepsi diri yang tidak akurat atau standar yang terlalu tinggi. Konsep pikir dapat membantu individu mengoreksi persepsi tersebut. Jadi, jika ada remaja yang sedang berjuang dengan insecurity, apa langkah-langkah praktis yang bisa mereka ambil untuk menerapkan konsep syukur? Ada langkah-langkah yang bisa dicoba. Dari syukur mulailah dengan mencatat setidaknya 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa sesederhana sarapan enak atau pelajaran favorit. Terima kasih banyak. Dan terakhir, setelah mendengar semua ini, apa pesan utama yang ingin kamu ambil untuk dirimu sendiri? Pesanku adalah aku harus belajar untuk menghargai diriku sendiri, bahwa aku nggak perlu jadi orang lain, dan aku punya nilai-nilai spesifik yang layak disyukuri. Aku akan coba mulai catat diari syukur dan minta bantuan teman-teman kalau lagi down. Itu langkah yang hebat. Laila, Satria, Firman, dan Alvin, terima kasih telah berbagi wawasan yang begitu berharga. Semoga obrolan kita hari ini memberikan inspirasi bagi banyak remaja yang sedang berjuang dengan insecurity. Sampai jumpa di episode selanjutnya.